warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Putri dari Prodi Manajemen dengan NIM 250201011132. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliahan pasar dan lembaga keuangan. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan dua materi dari materi satu dan materi keempat. Untuk materi sesi pertama ada pasar dan lembaga keuangan, serta materi kedua yaitu Bank Umum dan Bank Indonesia. Ya, berikut untuk daftar isi agenda pembahasannya. Oke, sebelum membahas sebelum membahas pasar keuangan secara khusus, mari kita pahami dulu apa itu pasar secara umum. Secara umum, Secara umum, pasar adalah tempat atau mekanisme yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang, jasa, maupun sumber daya sehingga terciptanya kesepakatan harga. Nah, dalam konteks keuangan, pengertian ini berkembang menjadi pasar keuangan atau financial market, yaitu tempat yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana maupun surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit, baik secara langsung maupun melalui perantara lembaga keuangan. Ya. Dari definisi tadi, ada 4 unsur penting dalam sebuah pasar. Yang pertama, penjual dan pembeli, yaitu pihak yang menawarkan dan pihak yang membutuhkan objek transaksi. Yang kedua, ada objek transaksi, yaitu bisa berupa barang, jasa, atau instrumen keuangan yang diperjualbelikan. Ketiga, ada kesepakatan harga yang terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Empat, tempat atau media bisa bersifat fisik seperti lokasi nyata maupun non-fisik seperti platform elektronik dan online. Baik. Pasar keuangan memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Yang pertama, untuk mempertemukan dana, yakni menyalurkan dana dari unit yang surplus ke unit defisit secara efisien. Yang kedua, fungsi keuangan sebagai price discovery, yaitu membentuk harga wajar suatu aset melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Yang ketiga, fungsi likuiditas sebagai sarana bagi pemilik aset untuk penjual atau mencarikan investasi. Fungsi sumber informasi, yaitu menyediakan informasi harga kondisi pasar bagi pelaku ekonomi. Fungsi efisiensi alokasi, yaitu mengarahkan dana ke sektor atau usaha yang paling produktif. Dan yang terakhir, manajemen risiko sebagai instrumen untuk lindungi nilai atau hedging terhadap risiko keuangan. Yes. Selanjutnya, pasar keuangan sendiri terbagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama ada pasar uang atau money market yang memperdagangkan instrumen jangka pendek kurang dari 1 tahun seperti SBI, sertifikat deposito, dan commercial paper. Yang kedua ada jenis pasar modal atau capital market yang memperdagangkan instrumen jangka panjang lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi melalui Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada jenis pasar valuta asing atau yang dikenal sekarang forex, yaitu tempat transaksi jual beli mata uang asing untuk keperluan perdagangan dan investasi. Serta jenis keuangan pasar derivatif yang memperdagangkan instrumen turunan seperti opsi, futures, dan swap yang nilainya bergantung pada aset yang mendasari atau underlying aset. Baik. Setelah memahami pasar keuangan, selanjutnya kita akan membahas siapa saja pelaku yang beroperasi di dalamnya, yaitu lembaga keuangan. Apa sih itu lembaga keuangan? Ya, lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan kembali dalam bentuk aset keuangan serta memperlancar mekanisme pembayaran dan peredaran uang dalam perekonomian. Di Indonesia, lembaga keuangan ini diawasi oleh 2 otoritas utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Ya, peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki 4 peran utama. Yang pertama, sebagai perantara keuangan
yang menjembatani pihak surplus dan defisit dana. Yang kedua, mendorong investasi dan menyediakan modal bagi kegiatan produktif. Menjaga stabilitas ekonomi melalui kelancaran sistem pembayaran peredaran uang. Dan tentunya lembaga keuangan ini diawasi oleh regulator yaitu OJK dan Bank Indonesia. Oke. Berdasarkan kegiatan usahanya, lembaga keuangan diklasifikasi menjadi dua kelompok besar. Pertama, lembaga keuangan bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Contohnya adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR. Kedua, lembaga keuangan non-bank atau LKBB, yaitu badan usaha lembaga keuangan non-bank atau LKBB, yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga, lalu menyalurkan untuk investasi tanpa menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Contohnya adalah asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan leasing. Oke. Lembaga keuangan bank sendiri terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, BPR, atau bank predikat rakyat. Ya, lembaga lembaga keuangan bank atau LKBB. Setelah membahas lembaga keuangan bank, sekarang mari kita lihat lebih detail jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, asuransi. Yang pertama asuransi, yaitu lembaga yang memberikan perlindungan finansial atau atas resiko kerugian jiwa maupun harta dengan sistem pembayaran resmi. Yang kedua ada dana pensiun yang mengelola dan menyalurkan dana untuk kesejahteraan hari tua para peserta. Yang ketiga ada pegadaian yang menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem jaminan atau gadai barang. Dan keempat, perusahaan pembiayaan serta leasing, ajang piutang, dan kartu kredit yang digunakan untuk pembiayaan usaha maupun konsumsi. Kelima, koperasi simpan pinjam yang menghimpun dan menyalurkan dana bagi anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Dan keenam, ada pasar modal sekuritas yang mencakup perusahaan efek, manajemen investasi, dan bursa efek untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Untuk memperjelas perbedaan antar bank dan LKBB, mari kita lihat tabel perbandingan berikut. Dari segi penghimpunan, bank menghimpun langsung dari masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan LKBB menghimpun secara tidak langsung melalui surat berharga, premi, atau iuran. Dari segi fungsi utama, bank berfungsi sebagai intermediasi dana dan jasa lalu lintas pembayaran, sementara LKBB berfokus pada investasi dan pembiayaan jangka menengah hingga panjang. Dari segi regulator, bank diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, sedangkan LKBB hanya diawasi oleh OJK. Contoh produk yang membedakan bank penawaran kredit, tabungan, giro, deposito, dan transfer. Sementara LKBB menawarkan polisi, ansuran, pembiayaan, dan unit penyertaan. Gimana? Selanjutnya, kita masuk pada sesi 4, yaitu pembahasan mengenai bank umum, mencakup karakteristik, jenis fungsi, dan produknya. Apa sih itu bank umum? Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Berbeda dengan BPR, Bank Umum dapat beroperasi secara nasional maupun internasional, serta menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara penuh. Oke. Bank Umum memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, menyalurkan kredit, menyalurkan kredit baik untuk modal kerja, investasi maupun konsumsi, memberikan jasa lalu lintas, pembayaran seperti transfer, clearing, RTGS, dan inkaso, memiliki jangkauan yang luas karena dapat beroperasi secara nasional bahkan internasional. Bank umum dapat dikelompokkan berdasarkan tiga aspek. Aspek yang pertama berdasarkan kepemilikan. Aspek kedua berdasarkan kegiatan usaha. Aspek ketiga berdasarkan status. Ya, untuk aspek berdasarkan kepemilikan, bank umum, BUMN, bank swasta nasional, bank asing, bank campuran, dan bank pembangunan daerah atau BPD. Bank umum Jenis bank umum berdasarkan kegiatan usaha, yaitu ada bank konvensional yang berlandaskan sistem bunga dan bank syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Jenis bank umum berdasarkan status, bank devisa yang dapat melakukan transaksi valuta asing dan luar negeri serta bank non devisa yang tidak memiliki kewenangan tersebut. Oke, Bank Umum menjalankan 6 fungsi penting sebagai agen of truth, yaitu beroperasi atas dasar kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Bank Umum menjalankan fungsi penting sebagai agen of development, yaitu mendukung kegiatan investasi, produk, dan konsumsi yang menggerakkan roda ekonomi. Fungsi bank umum secara agent of service, yaitu menyediakan jasa keuangan seperti transfer, clearing, dan penitipan barang. Sebagai financial intermediary, yaitu penjabaran pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi sebagai penciptaan uang giral yang terjadi melalui penyaluran kredit oleh bank. Dan sebagai fungsi stabilitas sistem keuangan, yaitu menjaga kelancaran arus dana dan stabilitas sistem keuangan nasional. Bank umum memperoleh dana dari 3 sumber, dari dana sendiri, dana masyarakat, dan dana pinjaman. Adapun produk dan jasa yang ditawarkan bank umum antara lain giro, tabungan, deposito, kredit atau pembiayaan, transfer clearing, dan RTGS, kartu kredit dan kredit, deposito, deposit box, serta bank garansi dan letter of credit. Oke. Selanjutnya, mari kita bahas Bank Indonesia mencakup kedudukan, tugas, dan instrumen kebijakan moneter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, JO, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Ada 4 poin penting terkait kedudukan Bank Indonesia. Ya, yang pertama sebagai lembaga negara independen yang setara dengan lembaga tinggi negara dan tidak berada di bawah pemerintah. Bukan bagian dari pemerintah karena memiliki kewenangan otonom dalam menyusun dan menyelaksanakan kebijakan serta berbadan hukum sehingga berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi, bertanggung jawab kepada publik dengan melaporkan pelaksanaan tugas kepada DPR dan masyarakat. Oke, selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal atau single objektif, yaitu mencari dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada stabilan internal dan stabilan eksternal.
Oke, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menjalankan tiga pilar tugas utama sebagai kebijakan moneter, sistem pembayaran, makrodensial. Oke, dalam dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan 5 instrumen utama. Berikut masing-masing instrumen moneter BI. Ada BI 1, BI 7 DAIR, reversi repo rate atau BI 7 DRR, yaitu suku bunga acuan yang menjadi sinyal utama arah kebijakan moneter kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka atau OPT, yaitu jual beli surat berharga oleh BI untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Yang ketiga ada giro wajib minimum atau GWM, yaitu kewajiban bank untuk menyimpan dana minimum di BI sebagai cadangan likuiditas. Yang keempat ada fasilitas diskonto, yaitu pinjaman jangka pendek dari BI kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Setelah imbauan moral suasion, yaitu imbauan BI kepada perbankan untuk mendukung arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Oke, sebagai penutup, mari kita lihat ringkasan berupa perbandingan dari poin-poin penting dari seluruh materi yang telah kita bahas tadi. Oke, untuk penjelasan perbedaan antar bank umum dan Bank Indonesia, berikut adalah perbandingannya. Dari segi status, Bank umum berstatus badan usaha komersial milik negara atau swasta, sedangkan Bank Indonesia berstatus lembaga negara independen sebagai bank sentral. Dari segi tujuan utama, Bank umum berorientasi memperoleh keuntungan atau profit oriented, sementara Bank Indonesia bertujuan menjaga kestabilan rupiah. Dari segi fungsi utama, Bank Indonesia dari segi utama, Bank Umum menjalankan fungsi intermediasi dana masyarakat, sedangkan dari Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter, sistem pembayaran dan makrodensial. Dari segi nasabah, Bank Umum melayani masyarakat umum dan badan usaha, sementara Bank Indonesia berhubungan perbankan, pemerintah, dan negara. Dari objek regulator, Bank Umum diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Sedangkan Bank Indonesia sendiri diatur oleh undang-undang. Oke. Berikut adalah poin-poin penting dari rangkuman materi yang telah kita bahas tadi. Pada pasar lembaga keuangan pasar adalah mekanisme pertemuan penjual dan pembeli pasar keuangan secara khusus mempertemukan pemilik dan pengguna dana. Serta rangkuman dari lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana yang terbagi menjadi lembaga bank dan non-bank atau LKBB. Serta poin penting dari Bank Umum, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit serta melayani jasa lalu lintas pembayaran. Poin penting dari Bank Indonesia adalah bank sentral independen dengan tujuan tunggal menjaga kestabilan nilai rupiah. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pasar dan lembaga keuangan, serta Bank Umum dan Bank Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama pada sistem keuangan Indonesia ini. Saya Maharani Putri, ingin mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan pada penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.